Nggak cuma siap huni, tapi rumah ini juga layak buat dipamerin. Udah full perabot custom interior, dan lokasinya ini prestisius banget. Di tempatnya orang kaya, jarang banget dijual. Enaknya tinggal di kawasan klaster, itu rapi, tenang, tetangganya juga nggak ribet ya. Mau taruh parkir mobil di depan pun masih nggak masalah karena ini row jalannya 3 mobil lebar kayak gini. Ini rumah yang akan kita review, ukurannya 10x20 dengan luas bangunan 250 meter persegi. Kelihatan dari fasadnya ini klasik dan timeless, elegan banget, dan ini nggak akan lekang oleh waktu ya. Dan kita akan review di bagian carportnya dulu. Carportnya ini rata dengan jalan, nggak perlu khawatir banjir karena ini di kawasan klaster. Aku suka lihat kalau di perumahan itu adu-adu tinggi sama jalan. Di sini nggak perlu, no. Dan ini semua nggak ada kabel listrik karena semua udah sistem underground ya. Gotnya juga tertutup, jadi lebih nyaman. Carportnya muat untuk 2 mobil besar ini. Mau taruh Alphard, mau taruh Land Cruiser, pasti muat. Dan ini kokoh ya, pakai ductcore sebagai kanopinya, dan ada kaca temperednya di area tengah, bagus banget. Di sebelah sini, ini ada area taman depannya yang sangat well maintain banget ya. Pompa airnya juga ditempatkan di sebelah sini, ada box listriknya. Ini sih rapi banget ya, jadi nuansanya juga tetap adem dalam rumah. Di sini ada space untuk terasnya, jadi ada pemisah dari area carport, taman, dan menuju ke entry foyer-nya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat nih, di sini itu ada semacam pintu ya. Ini untuk connect langsung ke area dapur dan servisnya. Jadi ART nggak perlu masuk lewat pintu utama. Ini penting banget di rumah premium kayak gini. Rumah orang kaya harus pakai double door kayak gini supaya lebih mewah ya. Masukin barang juga lebih mudah kalau pakai double door kayak gini. Nah, ruang tamunya itu dipisahkan dengan ruang keluarga. Jadi ada privasinya, dibatasi dengan dinding dan sekat interior kayak gini. Di area entry foyer-nya ini bisa ditempatkan untuk rak sepatu seperti ini ya. Ini juga include, ini finishing duko, bagus banget. Dan ini sama pemiliknya ditempatkan sepatu olahraga, sepeda, dan barang-barang pernak-pernik lainnya. Ruang tamunya di sebelah sini itu menurut aku cukup spacious ya untuk ukuran 10x20 ya. Space-nya bisa muat untuk 5-6 orang sitting area-nya. Dan ini udah include semua custom golden blackout kayak gini. Vitrasnya juga sudah include semuanya. Dan kalau kalian notice, ini itu udah pakai full wallpaper ya, dinding dari keseluruhan rumahnya. Nah, di sini juga ditempatkan kaca seperti ini, ada motifnya. Fungsinya supaya ini juga kesannya lebih lebar ruangannya. Kalau mau lebih privasi, mungkin ini bisa dividernya ditambahin sampai sebelah sini supaya jalannya lewat sini aja. Nah, ini family room-nya, itu konsepnya seperti kebanyakan rumah modern lainnya, udah open space ya. Jadi sofanya bisa ditempatkan sebelah sini, dan ini televisinya di sini ya. Ini menurut aku kalau nanti dividernya kalian lebarin ya, ini bisa lebih mundur sedikit supaya nggak terlalu dekat dengan televisi. Nah, ini kita lanjut ke dining room-nya. Dining room-nya ini bisa untuk 6 orang ya. Ini juga sudah termasuk, jadi nggak perlu repot-repot lagi nyari perabot yang pas karena ini semuanya custom dan mahal ya. Chandelier-nya of course ini juga nggak perlu repot cari-cari lagi di toko lampu, udah dikasihkan semuanya. Dan ini juga ketika pemiliknya beli, ini tuh plafonnya nggak kayak gini, jadi udah di-upceilingkan supaya ada ambience yang berbeda ketika misalkan
malam-malam, pengen pulang rumah lebih teduh ya. Mungkin yang LED sampingnya aja yang dinyalakan. Nah, di sini ada kitchen pantry, full custom semua, ini finishingnya duko teman-teman ya. Ditempatkan dispensernya, ketinggiannya udah diukur, kulkasnya juga ketinggiannya udah diukur, area wastafelnya, backsplash-nya bukan dinding biasa, ini marmer loh teman-teman. Potongan marmer yang satu slab, nggak ada potongan, ini juga marmer semuanya, beda memang kalau di custom sama orang yang ngerti barang ya. Jadi tetap bagus, mewah, dan aku notice ya, lantai utamanya semuanya ini pakai kayu parkit ya. Pemasangannya juga menurut aku ini termasuk yang rapi banget, karena ini untuk bangunan sekitar 5 tahun masih sangat-sangat terawat. Biasanya itu ada bocel-bocel dikit-dikit, ini tapi nggak kelihatan, mulus, bagus, rapi banget. Nah, di sebelah sini adalah kamar tidur, bisa digunakan untuk kamar tidur orang tua ya. Ukurannya ini sekitar 3x3, bisa muat queen size kayak gini ya. Backdropnya tuh udah full custom ya. Ini juga lemarinya udah pakai yang lemari geser ya. Lemari geser kayak gini udah full kaca, menambah kesan luas dari kamar ini. AC-nya juga udah kepasang, semuanya nanti include, nggak perlu repot, nggak bakal dicopot-copot kok kalau udah nempel ya. Nah, ini kamar mandinya bersebelahan, jadi buat ortu pas banget ya. Kalau mau buang air kecil malam-malam, nggak perlu jauh-jauh ke atas ke sana, udah di sampingnya aja. Ini juga saniternya udah pakai Toto Eco Washer, bukan Toto Eco Plus lagi, ini yang lebih mahal. Juga dinding-dindingnya semua udah pakai full marmer, dan ada area pemisah dari wet and dry-nya. Yuk, kita lanjut di area lahan belakangnya. Ini kalau dibuka masih ada space lagi kok, tenang aja. Jadi nggak mentok sampai sini ya teman-teman ya. Nah, ini ada area lahan belakangnya yang sekarang oleh pemiliknya digunakan untuk tempat berdoa. Ini juga kacanya ini full dari bawah sampai atas, jadi nggak ada potongan. Nah, bagian sininya kalau teman-teman mau buka itu bisa, tapi ini pemiliknya sengaja dikunci supaya aksesnya cuma lewat dari belakang aja. Bagus banget loh ini, masih ada extra space. Teman-teman butuh kamar tambahan atau mau dijadikan ruangan tambahan, mau didak lagi sampai atas juga masih bisa ya. Dan kalau dibuka ambience-nya langsung berbeda, jadi sebenarnya nggak perlu lampu pun siang-siang kayak gini, tetap ada cahaya mengalir. Yuk kita bahas ke area sisi servisnya ya. Jadi dibatasi dengan pintu seperti ini ya. Ini nanti tinggal dicat ulang lagi, tapi ini materialnya karena finishing duko itu jadi mulus. Cuman ya karena usia, tinggal dicat lagi udah kayak baru. Nah, ini kitchen pantry yang kedua. Yang tadi itu kan untuk yang untuk microwave mungkin ya, ini mungkin untuk yang kulkas besarnya ya. Terus ada rice cookernya di sini. Ini juga semuanya udah full custom, rak-raknya nggak perlu repot-repot keluar biaya lagi. Nah, service areanya itu, jadi kamar ART itu bisa keluar lewat sini, nggak perlu dari ruang utamanya ya. Jadi terpisah oleh pintu yang di sini. Dan ini menuju ke wet kitchen-nya. Di sebelah wet kitchen ada satu kamar mandi ART dan kamar tidur ART-nya yang sekarang difungsikan sebagai gudang. Nah, wet kitchen-nya juga ini pasti kesukaan para ibu-ibu nih, karena lebar ya, dan kalau dibuka ini bisa ya, jadi asapnya itu bisa langsung keluar, nggak perlu ngebul dalam ruangan. Memang perlu lah, ada kitchen yang dry, ada yang untuk masak besarnya seperti ini. Udah pakai kompor tanam juga, ini pastinya udah. Nah, ini ditempatkan oven, microwave. Jadi teman-teman bayangin dulu ketika beli dan custom rumah ini, itu semuanya itu serba diukur. Mau beli oven yang kayak apa, oke diukur supaya perfect. Gak lupa ini juga top table-nya pakai marmer yang sebelah sini ya. Yang ini pakai granite. Bersihkannya lebih mudah. Nah, di sini itu tangganya
menuju ke area jemur. Nah, nanti kita lihat itu area jemurnya juga cukup lebar, jadi nggak perlu jemur di luar rumah, nggak perlu kelihatan jemurannya. Nah, yuk kita masuk ke area lahan belakangnya. Nah, ini lumayan spacious loh, sekitar 5 kali 5 meter. Bisa untuk tempat beribadah seperti ini, atau mau di custom lagi, up to you. Ini juga terbuka, open, tapi udah dipikirin ya. Jadi air hujan itu nggak mungkin sampai tempias ke dalam, karena udah ada daknya seperti ini ya. Itu pun demikian. Dan ini juga bikin suasana rumah jadi terang. Yuk kita lihat lantai 2-nya. Lihat ya, built-in quality-nya itu masih bagus banget, karena ini pakai stainless steel dan tempered glass yang high quality. 5 tahun pun masih tetap terawat. Dindingnya ini udah full wallpaper. Kalau aku bakal ganti karena ada usia ya, supaya kerasa kayak rumah baru. Sama juga ini juga udah pakai upceiling di area landing areanya ini, jadi bikin ambience-nya juga lebih mewah. Lantai tangganya juga disamakan dengan lantai ruang utama, pakai kayu parkit semua custom. Dan ini juga cukup lebar, tadi aku naiknya juga nyaman banget, gak tinggi, udah di custom sesuai. Ini juga terasa terang karena di cornernya, dan ini ada jendela mati yang doff ya, jadi tetap ada cahaya yang masuk. Di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur, 2 junior suite dan 1 primary suite. Kita lihat yang ini ya. Junior suite yang pertama udah ada kamar mandi dalam, bisa muat untuk queen size kayak gini ataupun king size masih oke. Untuk lemarinya ditempatkan di sebelah sini udah full custom kayak gini sampai atas gini ya, supaya wah, list plafonnya itu juga keren banget. Semuanya itu dikasih list plafon, jadi kerasa mewah ya, kerasa mewah, klasiknya itu dapat banget. Ini juga loh custom teman-teman ya. Ini aku ngerasa sih lebih kedap kalau pakai ini, kedap suara, jadi mau karaoke di dalam kamar pun kayaknya nggak bakal keganggu yang luar. Udah pakai custom gorden geser L kayak gini. Kalau bukan gorden yang mahal, nggak mungkin mulus bukanya ya. Dan ada jendelanya juga. Ini area untuk meja kerja atau meja rias. Dan kamar mandinya ini juga menurut aku lumayan spacious untuk junior suite ya. Wah, selebar ini. Udah ada pemisahnya juga. Dan ada rain dan hand showernya juga. Ini pintu di rumah ini tuh tinggi-tinggi loh, jadi nggak ada dinding sisa yang terlalu banyak dari plafon ke daun pintunya. Bukan cuma kamar mandi, kamar utamanya juga daun pintunya itu full dari floor to ceiling. Ya, ini juga pakai kayu parkit, jadi setema ya semua rumahnya. Nah, landing areanya ini juga ada storage di sini, ditempatin kulkas supaya nggak perlu turun ke bawah. Kalau mau ambil minuman dingin juga bisa. Ini sih betah ya lama-lama di lantai 2, nggak perlu ke lantai 1 capek-capek. Nah, ini junior suite yang kedua, ukurannya kurang lebih sama dengan yang pertama, tapi size-nya ini lebih memanjang kayak gini. Setiap kamarnya ini ada jendela yang bisa dibuka supaya ada udara mengalir dan cahaya alami itu masuk, supaya anak nggak rewel dan harus mau bangun pagi ya tentunya. Nah, ini area lemarinya ditempatkan di sebelah sini, jadi semuanya itu pakai 2 lemari geser kayak gini. Dan dari 3 kamar yang kita lihat semuanya sama sih, pakai kaca sebagai gesernya. Ini udah include ya, jadi aku jelasin furniture yang include semuanya, nggak perlu repot-repot lagi. Mungkin yang belum include hanya elektronik lepasannya aja. Nah, di sebelah belakang backdrop kamar tidurnya ini juga udah full custom. Ya, bisa dilihat ya. Ya, ini bahannya pakai yang HPL ya. Jadi lebih mudah perawatannya daripada pakai wallpaper sebenarnya. Nah, kamar mandinya ada di sebelah sini. Nggak selebar yang tadi, tapi ini just the right size ya.
udah pakai pintu pemisahnya. Kalau yang tadi kan nggak ada pintu pemisah kayak gini ya. Full jendela. Bagus sih untuk junior suite. Rumah ini cocok buat keluarga dengan 2 anak atau 3 anak, ataupun dengan 1 orang tua. Mau tambahan extra space kalau anaknya nambah, ada lahan di belakang. Yuk, yang ditunggu-tunggu, primary suite-nya. Gede banget ya ini, selebar rumahnya, lebar 10 dari ujung sini sampai ujung sana ya. Yuk kita bahas dulu yang area bednya ya. Area bednya ini pakai yang 200 x 200. Di sebelah sini masih ada space untuk nakasnya 2 kiri kanan. Backdropnya ini pakai kaca yang sama dengan di area ruang tamu tadi. Udah full custom, di area AC-nya juga semua udah pakai Duco ya. Jendelanya itu full sampai ke sana dan semua udah di custom gorden. Bayangin, gordennya banyak banget di rumah ini, dan mereka pakai gorden blackout yang ketika aku lihat itu semuanya yang high quality, dan itu semua kabar baiknya include buat kalian. Ini juga ditempatkan area jendela yang panjang sebagai bay window-nya ya. Jadi bisa sitting area di sini, tapi karena custom interior, di balik ini udah ada storage-nya. Jadi nggak perlu khawatir barang-barang kececeran. Nah, enaknya kalau punya kamar tidur utama lebar 10, itu masih bisa dipasang divider kayak gini ya. Jadi suami kalau mau kerja bisa di sebelah sini, istri ada privasinya di sebelah ranjang kalau mau. Nah, kalau mau nonton TV juga bisa di sebelah sini, jaraknya juga masih aman. Even untuk kursi kayak gini masih bisa ya. Ini nice sih customnya. Kayaknya kalau custom sekarang serumah ini bisa lebih dari 500 juta menurut pandangan aku ya. Karena ini itu interiornya pakai custom, finishingnya itu Duco semua. Ini juga lemari gesernya juga mulus semuanya. Ini sih kerasa ketika pemiliknya ini custom itu lagi memang di top level ya. Jadi semua dikasih yang terbaik karena rumahnya ditempatin sendiri. Nah, area wardrobe-nya juga nggak perlu berantem. Istri mungkin bisa di sini, suami bisa di sini, muat banyak space ya. Meja rias terang aja udah disiapin di sini ya. Dan kamar mandinya just enough. Jadi terpisah juga wet and dry-nya. Bawaan pakuan memang udah full marmer untuk area-area tempat sabunnya. Ini juga pakai yang geser ya. Jadi bisa di close. Mungkin air keluar. Very nice. So that's it, review rumah mewah di cluster Grand Island Casa Tobago. Ini lokasinya selangkah langsung ke clubhouse-nya. Rumah mewah ini dijual dengan harga diskon banget. Ini dulu kebelinya kalau sama full perabot itu bisa sampai 8 miliar. Ini nggak nyampe. Mendingan beli rumah kayak gini, nggak pakai repot, udah langsung siap huni. Janjian survei dan konsultasi bisa kontak Sebastian Putra, STP di nomor di bawah. See ya.